Suasana Ramadan pertama kali di Sekolah Rakyat Menengah Atas 22 Malang dirasakan para siswa untuk pertama kalinya. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang hanya menggelar pondok Ramadan dalam durasi singkat, di sekolah ini seluruh siswa menjalani rutinitas ala pesantren setiap harinya. Seputar kegiatan Ramadan di sekolah ini, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Surya Malang. Dengan rekan Purwanto, silakan laporan Anda. Baik, selamat siang rumah di studio juga Tribunis dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa suasana Ramadan pertama kali dilaksanakan di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 22 Malang. Para siswa untuk pertama kalinya mereka merasakan Ramadan di Sekolah Rakyat. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang hanya menggelar pondok pesantren dalam durasi singkat, di sekolah ini seluruh siswa menjalani rutinitas ala pesantren setiap harinya. Aktivitas para siswa dimulai sejak dini hari, seolah tak ada waktu yang terbuang sia-sia. Para siswa sudah terjadwal mulai dari ibadah wajib, sunnah, hingga kegiatan pengembangan diri. Kepala Sekolah SRMA 22 Malang, yakni Rahma Dwi Nurwita, menjelaskan bahwa setiap hari di sekolahnya adalah pondok Ramadan bagi para siswa. Rutinitas dimulai pada pukul 2 dini hari, di mana siswa sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah yang langsung dilanjutkan dengan sahur bersama. Kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung hingga pukul 12 siang. Namun tugas mereka tidak berhenti di sana. Setelah sholat zuhur, siswa diwajibkan melakukan tadarus mandiri selama 30 menit sebelum diperbolehkan istirahat atau tidur siang hingga pukul 14.30. Sementara itu tradisi Kamis malam Jumat seperti yang terjadi kemarin, ada yang unik, yakni memasuki sore hari, terutama di hari Kamis. Jika biasanya para siswa mengikuti grup mengaji khusus di hari Kamis menjelang malam Jumat, agenda diganti dengan kegiatan keagamaan tradisional, yakni pembacaan Yasin dan juga tahlil untuk para leluhur mereka. Kemudian dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dengan takjil dan makanan. Para siswa melanjutkan ibadah sholat isya dan tarawih. Seperti itu, Nurma, kembali ke studio. Setiap hari adalah pondok Ramadan ya. Jadi memang setiap hari anak-anak bangun jam 2:30 untuk sholat tahajud, lalu dilanjutkan dengan sahur bersama. Setelah itu sholat subuh, terus tadarus sebentar, olahraga, kemudian bersih diri. Jam 6:30 anak-anak sudah bersiap di lapangan untuk apel pagi. Dan setelah itu lanjut sholat duha. Jadi sebelum sekolah mereka akan sholat duha dulu, sekolah, dan selesai jam 12. Setelah jam 12 anak-anak ini lalu sholat zuhur, dilanjutkan dengan tadarus lagi, tadarus mandiri hingga jam 12:30. Lalu anak-anak ini tidur siang sampai sekitar mungkin 2:30. Mereka akan dibangunkan untuk persiapan sholat asar. Setelah sholat asar biasanya kita ada guru ngaji yang datang. Tapi karena hari Kamis malam Jumat, ini biasanya anak-anak nggak ngaji, tapi biasanya mereka akan baca tahlil. Jadi mereka akan baca tahlil sampai menjelang maghrib. Jam 5 anak-anak bersih diri, persiapan untuk berbuka. Nanti jam 6:45, mungkin 6:20 lah ya, anak-anak sudah ada di aula lagi untuk persiapan berbuka puasa. Berbuka puasa takjil, lalu sholat maghrib, langsung makan. Setelah makan baru mereka melanjutkan untuk sholat isya, sholat taraweh. Dan setelah sholat taraweh masih ada semacam kudapan malam, tapi nggak berat-berat banget sih, mungkin kayak burger, spaghetti dan sebagainya. Itu sekitar jam 8:30 malam. Jam 9 anak-anak sudah kembali ke asrama masing-masing untuk persiapan tidur gitu. Kalau yang sore ini dilakukan apa nih? Iya, kalau sore biasanya itu ngaji. Yang sekarang ini sedang pulang. Karena ini hari Kamis, anak-anak biasanya nggak ngaji. Memang kalau Kamis malam Jumat mereka akan tahlil. Jadi ada diba, kirim doa, tahlil dan sebagainya. Biasanya Kamis malam Jumat. Jadi sebentar lagi dimulai. Itu kalau yang tadi ada target berapa juz itu? Berapa kali khatam gitu mungkin? Nggak ada. Kalau target nggak ada, karena memang anak-anak ini berbeda. Ada yang masih ikro, ada
Ada yang baca Al-Qur'annya belum lancar, ada yang sudah lancar baca Al-Qur'an, terus murojaahnya juga udah 5 juz, udah hafal 5 juz, 7 juz itu ada. Nah, jadi memang berbeda-beda, jadi nggak ada target. Cuman memang ada reward untuk mereka yang rajin. Intinya jamaah nggak pernah telat, tahajud nggak pernah bolong, terus tadarus paling banyak, misalnya bisa khatam 5 juz, khatam 5 kali atau bagaimana, itu nanti ada reward, dan itu nanti di akhir Ramadan. Rewardnya nanti biasanya sih kalau anak-anak mintanya, anak-anak ini nggak jauh dari makanan, atau biasanya yang anak-anak seneng tuh biasanya ini kayak earphone, mouse gitu, karena kan mereka dapat laptop nih. Jadi kadang dengerin musik kan mereka nggak punya earphone gitu tuh. Kalau mereka ada lomba hadiahnya earphone atau mouse gitu, mereka excited sih.